Oke, ini uh, langsung saya mulai aja ya. Baik, Pak. Ya, Iya, oke. Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah pada sore hari ini, kita berdoa dulu. Menurut keyakinan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai, untuk teman-teman yang namanya belum ditulis dengan baik, mohon untuk di rename ya, karena nanti Pak Lingga presensinya berdasarkan hasil report dari Zoom. Jadi kalau hasil report dari Zoom itu nanti akan terlihat nama yang join gitu ya. Sini ada beberapa di sini, masih Amelia, Rozal, ini nanti dilengkapi namanya biar nanti Pak Lingga bisa presensi dengan baik tanpa ada salah nama begitu di dalam sistem. Oke, mempersingkat waktu, mungkin beberapa teman ada yang ini ya, yang on kamera sehingga biar lebih lebih interaktif dalam proses perkuliahannya. Ya, begitu, nggak apa-apa. Sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan diri dulu. Jadi ini merupakan pertemuan pertama saya di Prodi BK semester 3 ya. Ini semester 3 atau semester satu? Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Oke, ya berarti semester 3 ini jadi pertama kali. Di sini nama lengkap saya Lingga Kurnia Ramadhani. Saya di Universitas IFET biasa diberikan amanah oleh Pak Kaprodi atau Ibu Kaprodi sebelumnya itu untuk mengampu mata kuliah pemanfaatan teknologi informasi di dalam BK gitu. Kemudian untuk rumpun keilmuan saya linier di teknik informatika. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan BK, tapi memang saya fokusnya pada ilmu TI. Kemudian saya di Universitas IFET sebagai dosen di Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Jadi kalau teman-teman eh, ke kampus begitu ya, ingin ketemu saya biasanya ada di ruang dosen STI begitu. Kemudian saya juga di IFET menjabat sebagai Kepala UPT TIK. Jadi memang kalau nanti ada kendala teman-teman di dalam Sevimanya ya, KRS ataupun apapun itu bisa diskusi dengan Pak Lingga ya. Nanti akan saya bantu juga support. Eh, Semoga apa yang ada kendala nanti bisa kita coba selesaikan gitu. Itu sedikit perkenalan dari saya. Kemudian kita akan masuk ke materi karena ini juga sudah cukup telat ya, telat setengah jam. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat di teman-teman layar presentasinya? Sudah ya? Oke, Sudah, seperti Pak. seperti judul, jadi kita hari ini akan belajar pemanfaatan teknologi informasi dan cakupannya dalam bimbingan konseling. Jadi memang ini menjadi menjadi tren ya saat ini di mana semua aktivitas di dalam bidang keilmuan apapun itu dikolaborasikan dengan teknologi informasi. Tapi sebelum itu, saya akan lempar pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin beberapa teman ada yang ingin menjawab. Kira-kira teknologi informasi itu menurut teman-teman apa? Gitu ya. Ayo, kira-kira ada yang bisa bantu menjawab? Ada yang mau menjawab? Kira-kira gambaran teman-teman terkait teknologi informasi itu apa? Mungkin bisa contohnya ya, kalau tidak tahu pengertiannya. Teknologi informasi itu kalau di teknologi ya berupa contohnya di Facebook, IG, TikTok, dan lain-lain. Itu kan termasuk informasi dari teknologi gitu, Pak. Oke, jadi eh, jawabannya adalah kira-kira terkait Facebook begitu ya, kemudian IG dan lain sebagainya. Oke, ada yang lain kira-kira yang menambahkan? Iya, Pak, saya. Ya, boleh, Mas Rido. Ya. Menurut saya, teknologi informasi adalah
fasilitas yang digunakan untuk berkomunikasi menggunakan layanan digital. Oke, ya. Jadi ada yang menjawab Facebook dan yang kedua Mas itu adalah layanan untuk berkomunikasi, ya. Jadi dua-duanya sama-sama benar, ya. Jadi teknologi informasi secara umum, ya kita mengambil gambaran begitu. Kalau kita pisah teknologi, jadi teknologi itu berkaitan dengan ciptaan manusia, ya. Berkaitan dengan ciptaan manusia dan fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu manusia dalam menyelesaikan tugas, begitu. Kemudian informasi, nah informasi ini merupakan kumpulan dari fakta, ya, fakta maupun data yang diolah kemudian menjadi informasi. Sehingga di dalam pengertian secara globalnya, teknologi informasi itu adalah alat yang digunakan untuk mencari, ya, menyimpan, menyebarkan informasi. Nah, salah satu contohnya apa, gitu ya? Salah satu contohnya betul tadi Mbak siapa ya tadi ya? Saya lupa ya, Mbak Ulir atau Mbak siapa ya? Itu adalah Facebook, ya. Facebook itu adalah media di mana kita bisa mencari informasi, menyimpan informasi maupun menyebarkan informasi. Nah, itu merupakan bagian dari teknologi informasi. Dan Facebook merupakan salah satu jenis dari software. Kemudian hardware-nya apa? Hardware-nya perangkat kerasnya. Berarti contohnya adalah smartphone begitu ya. Kemudian contoh lain selain smartphone adalah TV, kemudian komputer, laptop dan lain sebagainya. Sehingga kita itu bisa mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi. Nah, ini nanti kita akan belajar gimana sih caranya memanfaatkan dalam lingkup bimbingan konseling. Nanti akan saya next. Nah, ini akan ada beberapa section ya atau materi yang akan saya sampaikan ya. Nanti kalau misalnya tidak selesai kita akan lanjut di pertemuan kedua. Jadi yang pertama kita akan belajar pengantar teknologi informasi dalam BK, kemudian cakupan pemanfaatan TI dalam bimbingan konseling, implementasinya TI di dalam sekolah ya karena kita fokusnya adalah di sekolah ya SMP, SMA, sederajat begitu. Kemudian tantangannya dan solusi pemanfaatan TI dalam BK, kemudian studi kasusnya, ada masa depan TI dalam BK serta kesimpulan dan rekomendasi. Ini jadi beberapa section yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, pengantar teknologi informasi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Tadi paling nggak sudah berikan gambaran, TI itu merupakan salah satu ciptaan manusia ya untuk membantu kita mencari, menyimpan dan menyebarkan informasi. Nah, secara teoritis, nah di sini pengertiannya adalah penggunaan sistem komputer dan perangkat digital. Sistem komputernya adalah hardware-nya, perangkat digitalnya adalah software-nya. Kemudian fungsinya itu apa? Mengolah, menyimpan, serta menyampaikan informasi secara efisien dalam berbagai bidang, termasuk bimbingan konseling. Nah, ini merupakan pengertian. Bahkan yang paling sederhana pun yang tidak terkait dengan elektronik seperti spidol, papan tulis, itu merupakan bagian dari teknologi informasi. Karena dia ada eh, apa namanya karakteristik untuk mengolah, menyimpan, serta menyampaikan informasi gitu. Kemudian hubungannya apa? TI dalam bimbingan konseling. Jadi banyak ya, kita bisa pertama adalah mengakses data. Karena biasanya kalau sebutannya yang mengkonseling kan namanya konselor begitu ya. Tapi kalau untuk peserta didiknya apa sebutannya berarti? Konseli, betul ya? Konseling. Ya, Iya, betul. betul, Pak. Konseling. Jadi konseli itu tentunya kan banyak ya di dalam sekolah itu yang mempunyai yang harus kita bimbing begitu. Nah, itu kita pasti harus menyimpan data itu secara baik gitu ya. Nggak mungkin kita tulis di kertas gitu ya, terus kita ingat-ingat atau kita tidak tulis tapi kita hafal. Itu akan sulit ya dalam proses pelaksanaan dan mencari track record siswa tersebut begitu. Jadi ini merupakan bagian utama teknologi informasi agar kita bisa mengakses data secara mudah begitu. Kemudian apa yang kedua? Bisa komunikasi.
Komunikasi dalam hal apa? Contoh seperti ini, kita dalam proses perkuliahan menggunakan Zoom. Jaraknya jauh-jauh begitu ya, siswanya jauh dan lain sebagainya, kita bisa melakukan komunikasi secara daring. Kemudian penyampaian informasi dalam bimbingan konseling ya. Ini seperti ini juga bisa penyampaian informasi, kemudian meningkatkan efektivitas layanan dan personalisasi bimbingan bagi klien. Nah, di sini biasanya TI itu ada yang dibuat di dalam BK itu ada yang dibuat sebagai sistem informasi. Di dalamnya ada proses manajemen, penyimpanan data untuk pengambilan keputusan ya, kemudian juga bisa sebagai asesmen dan lain sebagainya. Itu banyak ya di luar. Nanti kita akan coba lihat. Kemudian perannya apa dalam teknologi informasi dalam pendidikan? Tentunya mempermudah akses sumber belajar. Kemudian sama ya untuk komunikasi interaktif, kemudian efisiensi proses pembelajaran dan pengelolaan administrasi dalam pendidikan dan bimbingan konseling. Itu perannya. Jadi memang secara utama. Apa lagi? Jadi peran utamanya itu ya, bisa komunikasi, bisa mengakses data, bisa untuk membantu pengambilan keputusan, serta efisiensi pengelolaan administrasi. Seperti itu. Oke, saya next. Nah, ini manfaatnya. Kita ulangi kembali. Jadi ada efisiensi, proses konseling. Di dalamnya kita bisa memudahkan jadwal, ya, komunikasi, dokumentasi, sehingga konselor dapat lebih fokus dalam pemberian layanan efektif. Itu. Jadi yang pertama tetap yang kita ulang-ulang adalah efisiensi dalam manfaat TI itu di dalam BK. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses dan komunikasi. Dan ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Ini yang paling sering menjadi kendala. Karena apa? Pengambilan keputusan itu tentunya berkaitan dengan data yang tersedia di konselinya. Kalau kita hanya tadi mengingat saja data siswa konselinya si A, si B, si C, kemudian minggu berikutnya ada yang harus dikonselingkan lagi, kita lupa gitu ya. Akhirnya apa? Ya, keputusannya akan tidak tidak valid begitu ya. Karena permasalahannya ternyata ini berkaitan, tapi kemarin kita lupa dia uh, curhat seperti apa gitu ya, komunikasi seperti apa begitu. Kemudian next, nah cakupan pemanfaatan TI dalam bimbingan konseling itu apa saja? Jadi yang pertama adalah penggunaan software konseling. Nah, sekarang banyak aplikasi-aplikasi sistem informasi konseling yang hadir di dunia maya. Walaupun secara umum ini masih berupa aplikasi private. Maksudnya apa aplikasi private? Aplikasi ini masih dijalankan oleh hanya beberapa instansi. Dia belum berupa suatu startup yang dikomersilkan seperti Ruang Guru, seperti Halodoc dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa jadi terobosan teman-teman jika memang nanti ada skripsi yang dikolaborasikan dengan TI, itu sebisa mungkin kita komersilkan begitu ya. Jadi semua sekolah itu bisa kita pakai satu aplikasi tersinkron dan komunikasinya enak ya begitu ya. Nah, ini yang menjadi hambatan sekarang karena banyak sistem informasi konseling saya lihat di skripsi-skripsi di Google Scholar itu banyak tapi jarang yang dikomersilkan atau dikupublikan jadi hanya dinikmati sedikit kalangan gitu. Belum. Kemudian yang kedua ada aplikasi manajemen kasus ya, ini biasanya di dalamnya ada pemantauan ya. Ada pemantauan, kemudian juga untuk mempermudah dokumentasi serta evaluasi proses bimbingan konseling secara terstruktur. Benar. Ini banyak di aplikasi-aplikasi Android ya. Tapi sama dengan sistem informasi konseling, kebanyakan itu masih belum go public, ini masih private. Kemudian ada platform konseling online ya. Ada platform konseling online ini dia lebih ke arah proses sinkronus. Jadi aplikasinya mirip dengan sistem informasi, tapi bedanya apa? Sistem informasi itu fokusnya pada pengambilan keputusan di ranah konselornya. Tapi platform konseling online ini adalah dia langsung berkomunikasi dengan konselinya. Mungkin menggunakan Zoom gitu ya, mungkin menggunakan Google Meet, kemudian juga ada jadwal yang terstruktur begitu ya.
dan eh, juga dikombinasikan dengan LMS. Nah, ini platform konseling online sudah banyak juga ya. Bahkan Bapak Triluksono itu kan juga sama ya. Dia disertasinya terkait aplikasi platform konseling online di Android gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bertanya langsung dengan beliau. Oke, kita geser. Jadi yang kedua, cakupannya apa? Media dan alat digital dalam BK ya. Pertama adalah penggunaan multimedia interaktif. Di sini tentunya apa? Multimedia interaktif ini bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi tidak monoton ya. Ya ada gamenya begitu ya. Mungkin bisa dikombinasikan dengan AI. Kita bisa bermain probing gitu ya, mencari gambar yang menarik. Jadi sehingga siswa itu eh, mena- apa, eh, menarik dan semangat ya untuk terlibat dalam proses konseling. Kemudian mempermudah pemahaman materi, ya. Kemudian ada juga mendukung proses konseling yang lebih dinamis dan personal melalui berbagai media digital. Nah, ini nanti bisa dikombinasikan dengan AI. Kemudian ada video conference untuk konseling jarak jauh. Nah, ini contohnya ini ya, pakai Zoom, pakai Google Meet, dan lain sebagainya. Dan terakhir, penggunaan media sosial dalam BK. Jadi, ini juga wajib ya kita gencarkan bahwa media sosial itu sekarang banyak hal-hal negatif yang sering ditampilkan. Tapi jika kita manfaatkan sosial media ini dengan kegiatan positif untuk memberikan informasi terkait konseling, mengarahkan siswa dan lain sebagainya, ini cukup signifikan ya karena mayoritas siswa sekarang lebih fokus pada sosial media dibandingkan dengan buku seperti itu. Oke, next. Nah, di sini nomor tiga adalah implementasi TI di dalam sekolah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam implementasi TI. Yang pertama adalah infrastrukturnya terlebih dahulu. Karena apa? Infrastruktur ini lumayan cukup mahal ya dalam proses investasinya. Bahkan banyak sekolah sekarang mungkin di luar Jawa itu masih jarang yang mempunyai akses internet cepat gitu ya. Kemudian juga memiliki sumber daya server sendiri dan lain sebagainya. Karena saya sebagai orang IT begitu ya, untuk pengadaan server sendiri begitu ya, kita develop sendiri dan lain sebagainya untuk 2.000 mahasiswa itu aja perangkatnya sudah harganya 250 juta. Belum internetnya. Internetnya jika 1 gigabit dedicated dan lain sebagainya itu kalau saya berikan gambaran harganya per bulannya itu 30 juta. Jadi berbeda dengan internet yang di rumah masyarakat gitu ya. Kalau IndiHome dan lain sebagainya mungkin cukup murah karena penggunanya hanya 5 sampai 6 orang begitu. Nah, ini harus diperhatikan ketersediaan perangkat dan jaringan karena ini juga menjadi poin utama untuk mendukung akses akses informasi cepat ya. Kemudian memastikan komunikasi efektif serta mendukung pelayanan konseling yang berbasis teknologi seperti tadi sistem informasi maupun layanan konseling secara online. Kemudian yang kedua apa? Pelatihan ya. Jadi SDM-nya yang harus ditingkatkan dan kompetensi konselornya. Sekarang apa yang paling urgent untuk peningkatan pelatihan dan kompetensi konselor? Yaitu adalah AI ya. Karena apa? Sekarang siswa aja ya contohnya saya sendiri ya sebagai dosen di luar bimbingan konseling itu sekarang banyak ya siswa mahasiswa jika diberikan tugas jika diberikan apapun itu mereka sudah coba menggunakan AI. Nah, kita sebagai konselornya, sebagai pendidiknya, sebagai dosennya, tentunya juga harus ya menggunakan AI. Tentunya dengan batasan-batasan dan etika yang sudah ada. Dan itu juga harus dipantau. AI bukan sebagai pendidiknya, tapi AI sebagai toolsnya. Jadi kita yang memantau isi dari AI tersebut. Itu udah benar atau belum. Kalau belum benar ya kita perbaiki sendiri. Sehingga fungsinya AI hanya membantu tugas dari konselornya maupun dosennya seperti itu. Kemudian kebijakan dan prosedur TI dalam BK. Nah, ini juga harus penting. Kenapa? Karena BK itu mirip dengan bidang ilmu kesehatan. Bidang ilmu kesehatan itu
sama memiliki data-data klien, data-data pasien, data-data konseling yang sensitif. Ini data sensitif ini tidak boleh, ya mungkin secara aturan di Undang-Undang ITE itu ada ya. Jadi data-data sensitif seperti kesehatan, konseling itu juga tidak boleh disebarluaskan secara umum ya, karena menyangkut data pribadi dan ini menyangkut juga nanti kalau misalnya datanya, oh ternyata ini cukup, ini akhirnya menjadi menjadi hambatan untuk kliennya atau pasiennya begitu. Nah, ini harus dipastikan keamanan datanya baik atau belum. Dan prosedurnya itu harus dibuat SOP-nya, kemudian infrastrukturnya seperti IT-nya, apakah sudah sesuai, apakah sudah aman, dan lain sebagainya. Jadi tiga ini cukup penting dalam membangun infrastruktur TI di lingkungan BK. Nah, contoh aplikasi TI di sekolah ya. Di sini ada sistem informasi siswa. Kalau di kita itu Siakap ya, sistem informasi akademik yang teman-teman buka pakai Sevima. Nah, itu merupakan sistem informasi siswa atau mahasiswa. Nah, di sini fungsinya apa? Untuk pengelolaan data, ya teman-teman untuk absensi, untuk KRS, juga untuk mengupload materi maupun tugas yang diberikan oleh dosen. Itu contohnya. Kemudian yang kedua apa? Ada platform konseling digital. Nah, ini adalah fungsinya untuk bimbingan secara fleksibel. Kalau di kita memang belum ada ya. Kalau di kita itu masih ada berupa LMS, Learning Management System, dan bimbingan skripsi. Sehingga ya ini menjadi peluang buat teman-teman jika ini nanti skripsinya berkolaborasi dengan TI, itu eh, bisa diarahkan pada platform konseling digital di universitas seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan e-learning dan portal konseling. Nah, e-learning ini tadi yang paling nggak bilang LMS. Ya, kalau di kita brandingnya istilahnya Edlink ya. Sudah pernah pakai semua ya, calon ya. Nah, di situ kita juga bisa presensi, bisa mengupload materi, bisa mengerjakan materi, diskusi, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan contoh-contoh yang ada di sekolah. Dalam hal ini adalah software, begitu. Kalau hardware-nya ya laptop, komputer, proyektor, ya papan tulis dan lain sebagainya seperti itu. Oke, next. Nah, nomor 4 ini adalah tantangan dan solusi pemanfaatan TI di dalam BK. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kendala teknis dan non teknis. Yang pertama ini sudah jelas pasti keterbatasan infrastruktur. Karena ini merupakan hambatan yang paling sering dialami oleh mayoritas konselor di masing-masing sekolahnya ya. Karena ada internetnya lemot gitu ya, komputernya juga jadul, serta terbatasnya akses pelatihan. Ya, kalau mungkin di kota besar seperti ini gitu banyak ya kegiatan-kegiatan hima dari berbagai kampus, pelatihan-pelatihan peningkatan SDM BK itu banyak. Tapi kalau di luar Jawa akses sekolahnya jauh, perjalanannya jauh, jalannya jelek itu menjadi hambatan. Kedua, masalah privasi dan keamanan data ini tadi yang saya bilang data konseli dan data pasien itu sangat privasi ya, tidak boleh disebarluaskan sehingga ini seringkali menjadi eh, apa ya eh, pantauan dari mayoritas hacker gitu ya, mayoritas hacker. Jadi mereka itu seringkali mencari data-data yang sensitif seperti ini terus dijual di dark web. Ini yang baru keluarkan berita si Yorka ya. Dia eh, ternyata dia membeli data 4,9 juta nasabah bank. Kemudian sama dia dijual belikan atau untuk pemerasan di eh, Indonesia begitu ya. Nah, ini sama. Data-data kesehatan ini juga sangat riskan karena kalau misalkan ternyata data konser ini ada dulu Jokowi pas masih SMP gitu ya. Terus disebarluaskan, sekarang jadi viral, terus rame lagi dengan Roy Suryo. Nah, itu kan juga bahaya karena data-data ini cukup privasi. Kemudian yang ketiga, resistensi dari pengguna. Nah, resistensi ini apa? Ini sering muncul akibat kurangnya pemahaman. Ya, jadi kayak AI tadi. AI itu sekarang orang, ya dosen, pendidik, guru, semua menganggap AI itu adalah hal yang negatif. Karena apa? Banyak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berlawanan dengan
pendidikan seperti apa nyontek gitu ya. Kemudian cari materi tanpa harus bertanya dengan guru maupun dosennya. Tapi jika kita mengarahkan pada hal positif, kita bisa buat AI itu menjadi suatu project begitu ya. Setiap kegiatan kita kombinasikan dengan AI sehingga pembelajaran tadi lebih interaktif, lebih nyaman, lebih asik begitu ya. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita ada beberapa tugas yang kita coba manfaatkan AI itu dalam proses pemanfaatan TI di dalam BK begitu. Mungkin lebih asik. Kemudian yang kedua ada strategi mengatasi tantangan. Ya tadi sama peningkatan SDM, mungkin kita cepatin aja. Kemudian yang kedua ada penguatan kebijakan pelindungan data. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita agak susah di ranah eh, pendidikan ya, dinas pendidikan dan lain sebagainya, mereka belum punya aturan atau panduan terkait kebijakan pelindungan data, ya kita buat ya SOP itu atau instruksi kerja itu di ranah sekolah kita. Jadi lebih rapi, lebih nyaman gitu ya, data tersebut lebih aman. Kemudian sosialisasi dan pendampingan pada penggunanya. Ini juga penting ya setelah kita TOT ya kita dapat ilmunya peningkatan SDM. Kedua adalah langkahnya adalah sosialisasi dan pendampingan pada pengguna ya sehingga ini tidak ada resistensi tadi terhadap kebijakan dari pemanfaatan TI. Selanjutnya, nah ini studi kasus ya. Studi kasus ada beberapa hal ya. Jadi di sini latar belakang implementasi itu ada sekolah negeri menghadapi tantangan pengelolaan data dan komunikasi. Kemudian dia mendorong implementasi TI untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akses informasi, dan koordinasi pembelajaran secara digital. Hasil dan dampaknya apa? Begitu ya. Pemanfaatan TI ini di dalam BK, sekolah negeri ini meningkatkan efisiensi layanan sehingga dia tidak perlu namanya eh, kertas bertumpuk-tumpuk begitu ya, sudah menggunakan komputer gitu ya. Kemudian komunikasi dengan siswa dan guru juga lebih terjalin. Biasanya banyak juga siswa itu punya karakter introvert ya. Dia nggak berani mengungkapkan masalahnya terhadap gurunya. Apalagi di sekitarnya ada teman-temannya atau di ruang konselingnya itu cukup berdekatan dengan ruang guru. Nah, itu kadang mereka menjadi pemalu. Kalau misalkan ada Zoom ya, ada Google Meet, kita manfaatkan TI, kita komunikasi secara private, mungkin itu akan menjadi jembatan gitu ya. Jadi cepat kita komunikasi dengan siswa. Kemudian mendukung monitoring perkembangan sehingga berdampak positif pada kualitas konseling. Kita bisa monitoring semua aktivitas siswa, dia sedang apa, nilainya berapa, kemudian aktivitas apa namanya eh, muatan lokalnya seperti apa begitu ya, nilainya berapa, tingkatnya berapa. Nah, ini bisa menjadi acuan kita sehingga tidak salah dalam menilai. Kemudian pembelajaran dari proses, di sini ada pembelajaran dari proses menunjukkan pentingnya integrasi teknologi secara bertahap, pelatihan guru, serta evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan TI dalam pembelajaran di BK sekolah negeri. Ya, ini beberapa studi kasus sehingga eh, dari latar belakang ini pemanfaatan TI ini bisa menjadi hal positif di dalam sekolah tersebut. Kemudian ini contoh inovasinya apa di dalam BK untuk TI ada aplikasi mobile. Sekarang karena memang mayoritas masyarakat Indonesia lebih suka aplikasi-aplikasi yang berbasis mobile, tidak berbasis web. Sehingga ini menjadi peluang ya untuk teman-teman ketika nanti ingin membuat aplikasi konseling di berbasis IT. Kemudian kedua, penggunaan AI untuk analisis konseling. Nah, AI ini sebenarnya nggak hanya untuk analisis ya, ada banyak hal. Pertama, kita juga bisa buat konten yang lebih interaktif, ya. Kemudian juga bisa untuk asesmen, ya. Asesmen nggak hanya analisis, tapi untuk asesmen juga bisa. Kemudian juga kita bisa menggunakan chatbot. Karena proses konseling berbasis digital itu kan kita nggak bisa ya meluangkan waktu sewaktu-waktu gitu ya. Ternyata siswa ini ketika pulang sekolah dia ingin melakukan konseling dengan gurunya berbasis online atau berbasis WA. Nah, kita menggunakan chatbot AI sementara waktu. Kemudian jika ini dirasa lebih urgent, nah baru kita jawab secara
asli. Kemudian yang kedua, tiga adalah virtual reality dalam simulasi konseling. Nah, ini banyak penelitian-penelitian dosen ya, kemarin saya cek di penelitian hibah DPPM itu banyak yang dikombinasikan proses konseling dengan virtual reality. Biasanya lebih kepada simulasi serta eh, interaksi pada proses konselor dan konselinya begitu. Kemudian juga ada beberapa gamenya juga. Jadi virtual reality nggak hanya proses pendidikan aja di dalamnya, tapi juga ada gamenya. Kira-kira kalau pertanyaan ini jawabannya apa gitu ya. Kemudian kalau jawabannya benar, dia akan melakukan apa begitu. Jadi lebih menarik atau menarik minat siswa terhadap proses konseling. Kemudian nomor 6 ini ada masa depan TI di dalam BK. Nah, masa depannya tentunya sangat cerah ya, sangat positif karena apa? Karena memang ini ranahnya sudah berbasis teknologi informasi. Di sini ada AI, ada chatbot, ya, kemudian juga ada big data, serta ada IoT. Nah, IoT ini apa? IoT ini kita bisa eh, mengembangkan suatu proses konseling dengan bantuan-bantuan teknologi sensor ya. Kalau contohnya mungkin saya belum pernah melihat, tapi kalau di dunia pertanian itu banyak yang sudah dikombinasikan dengan IoT. Contohnya, jika tanaman ini dirasa sudah masuk masa panen, dia akan memberikan informasi ya. Jadi berbasis sensor memberikan informasi di mobilnya bahwa ini sudah siap panen begitu. Kemudian jika padi ini kekurangan air, dia akan memberikan informasi kekurangan air. Jika tumbuhan ini kena penyakit, daunnya berwarna hitam, gitu dia akan memberikan informasi dia kena penyakit apa. Nah, itu contoh di dunia pertanian. Tapi kalau dalam BK, saya sedikit belum pernah melihat ya. Tapi kalau di sini dijelaskan bahwa pemantauan real time mungkin lebih kepada aktivitas siswa di dalam kelas, begitu ya. Atau mungkin lebih pada proses aktivitas mereka di dunia mayanya, begitu. Nah, ini ada tiga, ada AI, ada Big Data, dan ada IoT. Kemudian peluangnya dan potensi pengembangan. Jadi BK itu teman-teman jangan pesimis ya. Kalau TI itu mungkin agak ribet, ada coding, ada AI, ada algoritma. Nah, di sini teman-teman hanya fokus pada kolaborasi. Sehingga dalam proses tadi membuat skripsi terkait aplikasi mobile dan lain sebagainya itu lebih mudah. Teman-teman lebih fokus pada pakar BK-nya, nanti yang IT ambil pakar dari IT-nya, begitu. Kemudian yang kedua, ada pengembangan platform terintegrasi. Nah, sekarang banyak nih aplikasi-aplikasi BK yang ada di dunia maya, tapi mereka belum terintegrasi, datanya masih terpisah. Kalau misalkan di Jawa Tengah aja ada 30 gitu ya aplikasi, alangkah lebih baiknya jika ini terintegrasi ke salah keseluruhan antar sekolah begitu ya, kemudian juga terintegrasi dengan dinas, itu akan sangat baik dalam proses pemantauannya dan juga komunikasinya juga antar guru BK gitu ya, MGBK itu lebih lebih baik. Kemudian yang ketiga apa? Peningkatan TI pada kualitas guru BK-nya. Jadi fungsinya apa? Untuk mempercepat akses layanan, meningkatkan interaksi konseling, serta mendukung pelacakan perkembangan siswa secara real time, sehingga kualitas BK semakin efektif dan responsif. Jadi ini merupakan peluang dan potensi pengembangan. Nah, yang ketujuh, kesimpulannya ya dari beberapa tadi materi yang paling nggak sampaikan, jadi manfaat utama TI itu apa? Jadi pertama adalah efisiensinya, ya, kemudian mempercepat komunikasi terhadap akses datanya, kemudian serta mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini masuk semua dalam aplikasi sistem informasi bimbingan konseling, ya. Nanti di pertemuan kedua paling dia akan contohkan satu aplikasi sistem informasi bimbingan konseling yang sudah ada ya, walaupun secara fitur itu belum lengkap. Nah, kemudian yang kedua apa? Cakupan penggunaan dalam praktik BK di sini bisa meliputi administrasi, pengelolaan data, komunikasi efektif, dan pelaporan konseling.
Jadi nanti jawabannya ada, jawabannya pada efisiensi layanan gitu. Nah, kemudian untuk rekomendasinya apa? Tadi peningkatan infrastruktur dan SDM, kemudian penegakan etika dan keamanan data, serta dorongan inovasi kolaborasi. Nah, ini nanti mungkin eh, teman-teman dari BK ya komunikasi dengan Hima. Kemarin kebetulan saya juga habis ngisi penggunaan AI gitu ya, inovasi dan adaptasi AI di kancah global begitu ya judulnya di UIN Salatiga dan itu yang mengadakan Hima BK. Itu merupakan bagian dari penguatan SDM pada TI. Oke, sekian dari Pak Lingga. Kira-kira sebelum itu ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah ada yang bertanya? Satu atau dua orang? Silakan. Tidak ada. Jadi ini fokus mata kuliahnya untuk ini ya Pak ya, kolaborasi BK dengan IT ya. Betul. Jadi mata kuliah ini kita fokusnya adalah kolaborasi, tapi tentunya nanti teman-teman Pak Lingga berikan sedikit dasar ya, dasar TI, walaupun tidak sebesar mahasiswa TI di apa namanya di kurikulumnya begitu. Ya paling kita nanti arahnya pada tadi virtual reality ya sama AI begitu. Kalau sistem informasi nanti ranahnya ke coding, jadi teman-teman lebih ke kolaborasi. Kalau virtual reality sekarang sudah banyak yang mudah diakses ya. Contohnya adalah CoSpace. Nanti kalau teman-teman pengen buka itu eh, sangat gampang sekali. Kalian tinggal drag and drop begitu dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, Itu untuk aplikasi kita, ya, kampus itu ke Vima itu, kita kalau ngisi KRF kok sering terlambat. Kemudian itu kenapa ya, Pak ya? ya, betul. Jadi sistem informasi kan sebenarnya fungsinya untuk mempercepat layanan ya, betul ya. Tapi memang kendalanya di Chefima itu adalah proses adaptasinya. Kenapa? Karena SDM kita, dosen di IVET itu sebelumnya kita punya aplikasi secara mandiri. Tapi di tahun 2023 awal itu kita ganti sistem. Jadi pas teman-teman masuk ke IVET, itu kita baru ganti sistem. Nah, di proses ganti sistem itu kita tidak menganalisis bahwa apa bahwa kurikulum yang kita terapkan itu terkadang terhambat di Shefima. Kayak misalkan ini kita ganti kurikulum UB, kode kode kurikulumnya harus sesuai. Kemudian teman-teman yang masuk ini itu juga harus disesuaikan dengan kurikulum 2025. Nah, dalam proses pelaksanaannya, teman-teman itu di dosen IVET banyak yang masih belum paham secara teknis, sehingga ketika ngisi mata kuliah, kemudian plotting jadwal, tapi di akses mahasiswa itu masih kurikulum 2024, sehingga tidak tampil. KRS-nya akhirnya molor dan terhambat. Ya alhamdulillahnya ya beberapa sudah clear ya. Kemarin sampai Pak Hafid pun sampai sering ke ruangan saya untuk apa namanya benerin jadwalnya. Karena Chef Ima ini kan kita pihak ketiga ya, bukan yang buat orang event tapi pihak ketiga dan kantornya di Surabaya, jadi agak cukup jauh kalau kita terkait percepatan untuk penyiapan KRS. Gitu jawaban saya. Kira-kira ada lagi yang mau ditanya? Ya, mungkin itu saja dulu, Pak. Terima Ya. kasih. Kalau KRS sudah semua ya di sini ya? Atau ada yang belum? RPL belum Belum, Pak. belum, Pak. Belum semua ya? Oke, nanti mungkin saya akan cek Belum. kendalanya di mana. Kayaknya sih sama, kayaknya di kasus kurikulumnya masih di set di 2024. Ya insya Allah nanti di pertemuan kedua besok minggu depan saya bantu untuk biar bisa tampil di teman-teman gitu. Kalau nggak ada, ini karena sudah jam 5 ya.
mungkin Pak Liga tadi sedikit cepat ya, nggak apa-apa ya. Eh, Kalau misalkan ingin mengulas kembali, nanti ini videonya Pak Liga share. Karena tadi ini saya record dan nanti saya save di drive. Sehingga kalau misalkan mau mengulas kembali bisa diulang. Saya tutup perkuliahan pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf jika selama perkuliahan ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Salam. Liga. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya, boleh leave, ya, boleh melanjutkan kegiatan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.